Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Ceceng Salamuddin MAG, dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman sekalian, izinkan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri saya. Saya Firman Maulana. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Agar mengefisienkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh Teh Risa Robiatul Adawiyah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang pertama, yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Sejarah Kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani didirikan di Asia Kecil pada tahun 1281. Pendirinya yaitu Utsman bin Akil. Wilayahnya meliputi Asia Kecil dan wilayah Thrace 1354, kemudian menguasai Dardanella dan Casablanca, dan kemudian menaklukkan kerajaan Romawi atau Konstantinopel. Kata Kesultanan Utsmaniyah berasal dari nama kakek pertama mereka, sekaligus pendiri kerajaan ini, yaitu Utsman bin Akil bin Sulaiman Syah dari suku Qayyid, keturunan August Turki. Utsman juga memberikan banyak kontribusi kepada Sultan Alauddin II, yang juga menjadi alasan popularitasnya. Ia bahkan diperbolehkan mencetak uangnya sendiri atas namanya sendiri di wilayahnya. Ia berhasil merebut benteng Bizantium di dekat kota Broesa. Kemudian pada tahun 1300 Masehi, bangsa Seljuk diserang oleh pasukan Mongol dan Sultan Alauddin II terbunuh. Tak lama setelah kematiannya, wilayah kekuasaannya terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil karena tidak ada keturunan yang layak untuk menggantikannya. Sejak saat itu, Utsman mendeklarasikan dirinya sebagai padishah dan berdirinya Kerajaan Ottoman atau yang disebut Kerajaan Turki, dengan penguasa pertamanya adalah Utsman, yang sering disebut dengan Utsman I. Kemudian ada masa keemasan dinasti Utsmani. Yang pertama, puncak ekspansi terjadi pada masa Sultan Muhammad II yang dikenal menggunakan gelar Al-Fatih atau Sang Penakluk. Pada masanya dilakukan ekspansi kekuasaan Islam secara besar-besaran. Kota penting yang berhasil ditaklukkan merupakan Konstantinopel atau kota kerajaan Romawi Timur yang ditaklukkan pada tahun 1453. Yang kedua yaitu periode Sultan Salim I. Ini adalah periode peralihan menurut kesultanan ke khalifahan. Selain itu beliau pun mengalihkan perhatian ekspansinya menurut global barat ke global timur menggunakan penaklukan Persia, Syria, dan Daulah Mamalik pada Mesir. Yang ketiga, Turki Kesultanan Utsmaniyah mengalami masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman I yang dikenal juga dengan sebutan Sultan Agung atau Al-Konani. Wilayahnya sangat luas, terbentang dari daratan Eropa hingga Australia, Mesir, Afrika Utara, Aljazair, Asia, dan Persia. Sultan Sulaiman I berhasil menyatukan dua kedaulatan, satu di darat dan satu di laut, serta menggabungkan kekuatan sekuler dan agama. Terlepas dari masa keemasan, adapun masa keruntuhan kemunduran Turki Utsmani. Meskipun Turki Utsmani dimulai pada abad ke-18, faktor eksternal seperti gagasan barat tentang nasionalisme, sekularisme, dan liberalisme juga berkontribusi terhadap keruntuhannya pada tahun 1924. Kesultanan Utsmaniyah memiliki wilayah luas yang terbentang dari Bizantium dan Eropa hingga Australia, Mesir, Afrika Utara, Aljazair, Asia, dan Persia, dan keberhasilannya membuat kagum dunia barat. Hal ini mendorong kemajuan pesat negara-negara barat yang mengarah pada aneksasi wilayah Islam yang menyebabkan hilangnya wilayah dan akhirnya ditaklukkanlah Turki Utsmani. Pada masa ini, hukum Islam perlahan-lahan ditinggalkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun pemerintahan, terbukti dengan kebangsawanan dan kegemaran masyarakat Turki terhadap kemewahan. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Risa yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya ada pemateri kedua yang akan dibacakan oleh Teh Amelia Putri. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi terkait karakteristik pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani.
Faktanya, pendidikan sains dan teknologi di Kesultanan Utsmaniyah mengalami stagnasi. Kemajuan militer Ottoman tidak diimbangi dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Meskipun kekuatan Barat berhasil mengembangkan teknologi persenjataan, Turki Utsmani dikalahkan melalui kontak dengan kekuatan Barat. Sultan Mahmud II dikenal sebagai pionir reformasi Utsmaniyah pada awal abad ke-19 dan dikenal sebagai sultan yang tidak suka terikat dengan tradisi dan tidak segan-segan mendobrak adat istiadat lama. Mulai melepaskan diri dari masyarakat bangsawan, melestarikan tradisi dan membangun hubungan dengan masyarakat. Bagi Turki Utsmani, madrasah adalah satu-satunya lembaga pendidikan negeri yang tersedia pada saat itu. Madrasah hanya menyampaikan ilmu agama, bukan ilmu umum. Di sisi lain, orang tua kurang tertarik menyekolahkan anaknya ke madrasah dan lebih memilih menyekolahkan anaknya ke unit industri untuk mempelajari keterampilan praktis. Di samping itu, Sultan Mahmud II juga membangun sekolah istana untuk meningkatkan kualitas pejabat pemerintahan. Sekolah ini melatih pegawai negeri dan manajer di tingkat tertinggi, sebuah inovasi dramatis dalam penyediaan pendidikan. Karena memiliki dasar yang unik untuk menerima siswa dan kurikulum terpadu yang menggabungkan pelatihan agama, fisik, akademik, dan keterampilan untuk mempersiapkan siswa memasuki pasar tenaga kerja di berbagai bidang termasuk daulah posisi tertinggi di Kekaisaran Ottoman Turki. Sultan Mahmud II mendirikan lembaga pendidikan untuk mencerdaskan rakyatnya dan memajukan Kesultanan Utsmaniyah. Beliau juga mengirimkan pelajar untuk belajar di Eropa, dan pengiriman belajar ke Eropa membawa ide dan gagasan baru setelah mereka kembali ke Kekaisaran Ottoman. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Amelia yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya ada materi ketiga yang akan dibacakan oleh saya sendiri, mengenai sistem pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Pada masa pemerintahan Utsmaniyah dan konflik sengit antara sistem pendidikan madrasah dan sistem halaqah Turki, terdapat beberapa tempat khusus untuk praktik tasawuf yang disebut metahikanas. Kurikulum sistem Karaka hampir secara eksklusif mengajarkan teks-teks sufi seperti Maksana Winya Karya Rumi. Namun lembaga tersebut mengatakan bahwa teks tersebut didominasi oleh ajaran panteistik dan tidak ada. Hal ini sangat berbeda dengan ajaran banyak lembaga pendidikan ortodoks yang mengajarkan dualisme spiritual. Institusi pendidikan terus eksis. Ortodoksi banyak mengajarkan fikih Islam atau syariat, namun sistem Karaka banyak mengajarkan tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani kehidupan sufi. Sistem pendidikan yang dikembangkan di Turki Utsmani mengharuskan siswanya untuk menghafal secara menyeluruh mengenai hal-hal berikut ini. Meskipun mereka tidak memahami maknanya, seperti hafalan matan al-Jalmiyah, matan Roghib, matan Alfiyah, matan Sultan, dan lain-lain. Setelah siswa menghafalkan kata-kata tersebut, mereka mempelajari syariat dan akibat-akibatnya, sehingga pelajaran menjadi semakin sulit untuk dihafal. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, ada pemateri keempat yang akan dipaparkan oleh Teh Gita. Kepada Teh Gita, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi mengenai lembaga pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Perkembangan lembaga pendidikan Islam di Turki pada masa Kesultanan Utsmaniyah tidak hanya mencakup sekolah dasar, tetapi juga madrasah dan universitas, dan mencapai perkembangan yang pesat. Madrasah pertama yang dibangun oleh pemerintahan Utsmani berada di Iznik atau Nisaya. Madrasah pertama dibangun oleh penguasa kerajaan Turki Utsmani, Orhan Gazi. Ia membangun madrasah tak lama setelah menaklukkan kota tersebut pada tahun 1330 sampai 1331 Masehi. Setelah terjadinya pembaharuan pendidikan Islam pada zaman modern, maka lahirlah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersifat modern yang lebih tertata rapi, karena Sultan sadar bahwa pendidikan tradisional tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman, dari mulai tingkat yang rendah hingga perguruan tinggi. Di tingkat sekolah dasar lahirlah Sibyan Mektabulali yang pendidikan dasar. Sekolah dasar ini merupakan perpanjangan dari sekolah yang dikenal dalam Islam sebagai kutab. Pada masa klasik, sekolah dasar dan Mektabulali Siberia umumnya didirikan oleh kalangan elit seperti pejabat dan sultan. Saat itu, sebuah sekolah dasar dibangun di halaman masjid. Sultan Murat II kemudian mendirikan madrasah Dar al-Hadis di Erdine. Karamanoglu Ali Bey mendirikan Akmadrasah di Nidai
pada tahun 1415. Sultan Muhammad II juga mendirikan seminari Sandi Saman, didirikan pada tahun 1348. Madrasah Lala Sahin Pasar Bursa terus berkembang sebagai pusat pendidikan dan kesetaraan seiring dengan berkembangnya pemerintahan Ottoman. Ketika wilayah baru ditaklukkan, masjid dan madrasah dibangun secara struktural. Madrasah ini merupakan bagian dari sistem wakaf dan mandiri secara finansial. Kegiatan madrasah juga berada di bawah pengawasan pemerintah. Madrasah tidak hanya didirikan oleh sultan atau anggota keluarga kerajaan saja, namun banyak madrasah yang didirikan oleh wazir, politisi, dan intelektual. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gita yang sudah memaparkan materinya. Langsung saja ke pemateri terakhir, yaitu pemateri kelima yang akan dibacakan oleh Teh Ike Nurasiah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan sebuah materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasang surut pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Pendidikan Islam di masa Turki Utsmani mengalami dinamika yang signifikan, dipengaruhi oleh kebijakan politik dan sosial yang berubah-ubah. Sejak berdirinya kekhalifahan ini pada tahun 1300 Masehi hingga runtuhnya pada tahun 1924, pendidikan Islam mengalami berbagai fase, dari kejayaan hingga kemunduran. Eksistensi pendidikan Islam pada masa daulah ini mengalami pasang surut sebagai konsekuensi dari kebijakan politik yang ditempuh oleh penguasa kala itu. Akan tetapi, pada masa Mustafa Kemal, terjadi reformasi di bidang pemerintahan dan membawa Turki ke masa modern. Hal ini juga berdampak pada perkembangan pendidikan Islam secara signifikan. Kesultanan Utsmaniyah merupakan kesultanan yang paling awal berdiri dan paling kuat. Sebagaimana dikemukakan Zainal Abidin, masa Kesultanan Utsmaniyah dapat dibagi menjadi 5 fase. Pertama, yaitu dari masa terbentuknya kerajaan hingga berakhirnya campur tangan Leng Timur, yaitu 1299 sampai 1430 Masehi. Keberhasilan dan puncak kemenangan yaitu ada pada periode kedua dengan penaklukan Konstantinopel, yaitu 1403 sampai 1566 Masehi. Ketiga, masa negara Islam bersatu, yaitu 1695 sampai 1839 Masehi, yang selalu diwarnai dengan kelumpuhan negara Turki Ottoman. Dan yang keempat yaitu masa transformasi hingga keruntuhannya pada abad ke-20. Periode pertama dan kedua dapat disebut dengan tahapan kemajuan Turki Ottoman. Tahap ketiga dan tahap keempat yaitu Kesultanan Utsmaniyah memasuki masa kemunduran, dan fase kelima pada tahun itu merupakan masa kebangkitan dunia Islam. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Ike yang sudah memaparkan materinya. Materi demi materi telah selesai kami paparkan. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi. Apabila ada yang ingin bertanya, saya persilahkan.